Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tri Yuliani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2101100039. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini saya akan berbicara tentang edukasi terhadap anak usia dini yang bertemakan enuresis. Jadi, apa sih enuresis itu? Ya, baik teman-teman. Istilah enuresis merupakan sebuah aktivitas pembuangan urin yang tidak dilakukan pada tempat seharusnya. Jadi, enuresis mengacu pada pembuangan urin yang dilakukan pada pakaian maupun tempat tidur secara berulang dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Dan hal ini sebenarnya tidak baik untuk perkembangan usia anak. Enuresis juga dikenal dengan istilah awamnya, yaitu anak kecil yang suka mengompol. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana spesifik dalam enuresis itu sendiri. Yuk sama-sama kita lihat apa sih spesifik dari enuresis. Oke, baik. Jadi ada 3 spesifik yang dilakukan anak usia dini pada keadaan enuresisnya. Spesifik yang pertama itu dikenal dengan nama nokturnal. Spesifik yang kedua dinamakan diurnal, dan spesifik yang ketiga dilakukan pada nokturnal dan diurnal. Jadi, nokturnal merupakan pembuangan urin yang dilakukan pada siang hari, dan diurnal pembuangan urin yang dilakukan pada malam hari. Jadi, spesifik yang ketiga ini, nokturnal dan diurnal, dilakukan anak pada siang hari maupun malam harinya juga. Sekarang, saya akan membahas apa sih diagnostik dari enuresis itu sendiri. Yuk sama-sama kita lihat. Adapun 4 diagnostik yang dilakukan neurosis pada anak usia dini. Diagnostik yang pertama itu ketika anak melakukan pembuangan urin secara berulang di pakaian ataupun tempat tidur dengan keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Diagnostik yang kedua, anak melakukan enuresis secara berulang pada 2 kali seminggu dan dilakukan selama 1 bulan. Diagnostik yang ketiga, sebenarnya keadaan anak enuresis itu seharusnya dan sewajarnya itu berhenti pada usia sekurang-kurangnya 5 tahun ke bawah. Dan diagnostik yang terakhir itu sebenarnya enuresis tidak disebabkan oleh hal-hal seperti yang berkaitan dengan obat, melainkan itu karena kebiasaan anak yang tidak kita cegah dari sekarang. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat anak itu enuresis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Jadi saya jelaskan yang pertama, apa sih itu keadaan primer enuresis pada anak? Nah, jadi misalnya seperti ini. Anak itu belum mengetahui sama sekali di mana letak tempat seharusnya ia melakukan pembuangan urin atau buang air kecil. Keadaan sekunder, anak sebenarnya sudah tahu di mana tempat yang seharusnya dia melakukan pembuangan urin. Hanya saja kita sudah tahu anak kecil itu ingatannya mudah lupa, sehingga dia akan melakukan kesalahan yang sama, yaitu enuresis pada tempat yang tidak seharusnya. Dan hal yang bisa menyebabkan anak enuresis itu tersier, di mana benar-benar kembali sedia kala seperti anak melupa mana saja tempat yang ingin dia buang air kecil, tapi benar-benar kembali seperti awal, sehingga kebiasaan itu muncul lagi, dia melakukan enuresis pada tempat yang tidak seharusnya lagi, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membaca beberapa penulisan artikel berikut ini. Ya, baik teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah, itu tadi penjelasan mengenai enuresis pada anak usia dini.
bisa saya simpulkan sedikit, kita jangan menyepelekan keadaan eneurosis pada anak, karena itu bisa membuat kebiasaan anak, dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menyebabkan terganggunya kehidupan sosialnya. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bunda-bunda yang ada di rumah. Saya Tri Yuliani, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.